الإنسان الجميل تعريف كتاب السيد الحبيب محمد بن زيد الأمير زيد عباس الملكي الحسني وصل إلى روح الإمام الكتب الحمد القادر بن أحمد الفقيه الإمام الحفيظ المسند بروفيسور دكتور حبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه الأستاذنا حبيب الإنسان وعليه دروس وخصوصا إلى مربي روحينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب علي بن علي بن حسن الكاف وما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعني وبعلوم الدارين آمين ila angkot. Kesempurnaan penampilan dan menjaga daripada kebersihan yang mulia, maksudnya jasmani daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dia betul-betul menjaga perhatian terhadap apa? Ya dari penampilan, kebersihan. Identik kalau tampil itu kan pengen yang terbaik. Tampil itu pengen yang terbaik, paling bagus. Nah ini baginda ini juga seperti itu. Jadi apa ya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita itu melakukan. Jadi sebenarnya tidak berat. Kalau kita mendengar kata sunnah itu jangan alergi, jangan alergi. Justru dari setiap keadaan. Itu ketika saya baca kitab ini, la ilaha illallah. Ternyata dan ternyata. Memang saya dulu beranggapan, tidak mungkin mengikuti Nabi Muhammad. Ya betul. Kita memang tidak mungkin untuk bisa setara sama dengan Nabi Muhammad, tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Bahkan dulu ada seseorang, salah satu syaibi saya, teman saya itu mengatakan gak mungkin iso madani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mentit bahasanya, tahu? Tinggi, yang sesuatu mentit itu suatu perkara yang tidak mungkin kita jangkau. Tapi ketika kita mendengar kalimat itu, kalau kita tidak paham, ciut nyali kita sudah. Padahal ternyata sama sekali tidak. Kegiatan aktivitas keseharian kita itu Rasulullah melakukan. Contoh, kalau kita baca di sini kemarin sudah kita baca Rasulullah menjaga badannya. Salah satunya di sini dikatakan beliau itu mandi. Beliau mandi. Jenengan siram boten. Mandi kan? Rasulullah mandi, kita mandi. Perbedaannya apa? Cuman kita diperintah oleh Allah fattabi'uni. Diawali dengan kalimat dari wa may yattaqi kul in kuntum. Kul. Kata-kata kul itu di Al-Qur'an semua yang ada awalan kul itu Allah perintah Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita umatnya, termasuk kita nih. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, fattabi'uni. Diawali dengan kalimat ini tadi. Jadi untuk cinta sama Allah, mohon maaf, relatif mudah, ada kutip. Relatif mudah. Mudah apa? Kata fattabi'uni. Fattabi'uni itu maknanya ikut kepada Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad, Rasulullah mandi, kita mandi. Cuman permasalahannya terletak pada niat. Mulianya suatu perkara, bagus, mulia, sempurna dari amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Meskipun dohirnya perbuatan itu ibadah, kalau niatnya buruk maka menjadi buruk meskipun melakukan ibadah. Sholat contoh, misalnya ada maksud ini, ada mungkin yang ingin diincer apa perhatian dari salah seorang yang ingin dijadikan mertua misalnya, canom ini. Misalnya ada seorang ini yang
di sini bukan desa ya. Kalau yang orang cantik itu idolanya orang desa, kembang desa gitu. Wah, kembang desa ini orang tuanya tampil. Wah, ini akhirnya tampil dia. Tujuannya untuk mencari perhatian, meskipun dia ibadah, meskipun ya ibadah apa? Baca Quran, zikir, azan dan sebagainya. Apa? Karena tujuannya mencari perhatian. Apakah ini bisa dikatakan ibadah? Enggak. Kenapa? Dia mencari perhatian dari seseorang. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan yang disampaikan oleh baginda Nabi aku Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Jadi amal ini dikembalikan kepada niatnya. Mulianya satu amal, buruknya satu amal itu dikembalikan kepada niatnya. Apa niatnya? Ya seperti itu tadi, yang konkret aja di sini. Contoh saya datang ke sini, ingat-ingat, wah ini kalau AC ini enak ini ya. Adem di sini, senang saya. Saya pernah dingin, saya senang. Nah, saya datangnya ke sini ingin nikmati AC. Jadi yang saya lakukan baca roti bulat, tawasul, baca ini ada manfaatnya bagi saya. Kenapa? Karena saya cuma ingin nikmati AC itu. Makanya terletak kepada niat. Di sini dikatakan Nabi Muhammad itu mandi, ya. Rasulullah sebelum makan cuci tangan. Kalau jenengan badai dahar cuci tangan dengan niat mencontoh yang dilakukan Nabi Muhammad, cuci tangannya sudah bernilai ibadah. Cuci tangan ini loh, bernilai ibadah. Setelah makan, kalau ini dikatakan dia cuci tangan setelah akan dan setelah. Sebelum kita makan juga, setelah cuci tangan baca doa. Setelah baca doa kita makan. Mungkin duduknya ditata, tidak berdiri. Mulutnya bahasa ini pakai tangan kanan. Itu semua yang diajarkan Nabi Muhammad. Kita akan tahu kalau kita belajar. Kalau kita tidak belajar, tidak akan tahu. Kita melakukan satu perkara, Rasulullah melakukan, tapi tidak ada niat di situ untuk mencontoh Nabi Muhammad, maka dia akan dapat bonus dari Allah di dalam ayat yang saya katakan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita contoh Rasulullah, insya Allah ya cuci tangannya di dalam hati dikatakan itba Rasulullah. Doa itba Rasulullah. Pakai 3 jari itba Rasulullah. Ngunyah 27 kali itba Rasulullah. Gak kanten. Itba Rasulullah. Jadi perlu Anda pegang kalimat ini. Saya katakan, saya mendapatkan dari beliau Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Qam. Beliau mengatakan semua yang diajarkan, yang dilakukan, yang diperintahkan dari Muhammad SAW pasti banyak manfaat. Saya ngomong manfaat dulu. Kalau berkah tentu banyak manfaat. Contoh tadi 27 kali kunyahan. Ya. Ketika itu kita lakukan, faktor-faktor yang ada di dalam tubuh kita, lambung kita, organ pencernaan kita, semua akan beres. Jadi kalau ada satu penyakit yang hinggap di dalam tubuh kita, yang patut kita salahkan adalah diri kita, bukan yang lain. Ojo nyalakan makanannya, nah makanan nggak salah. Oh, terus kena diabetes, gula, kok pangan. Ya, yang jadi tersangkanya gula. Padahal faktor diabetes itu bukan dari gulanya. Ada satu kerusakan dari organ tubuh kita, mungkin pankreasnya, mungkin ginjalnya. Loh kenapa kok bisa rusak? Ya pakainya nggak sesuai aturan. Jenengan punya sepeda motor, jenengan punya apapun, dipakai tidak sesuai aturan. Misalnya uline, kalau sepeda motor, oli diganti 1 tahun sekali. Misalnya saking bahile. Ketika ada kerusakan, siapa yang patut disalahkan? Yang punya sepeda motor. Terus gak pernah pelan, ngebut terus dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi tubuh kita ketika mengalami suatu permasalahan, yang patut disalahkan adalah dirinya sendiri. Karena tidak melakukan sesuai aturan. Sudah diterangkan itu. Nabi Muhammad ngajari. Contoh, Rasulullah tidak pernah makan yang panas. Tidak pernah makan yang panas. Kalau kita
bakso kudu panas, soto kudu panas. Pedes. Sampai mohon maaf, saya pernah dapat cerita dari guru saya. Beliau ketika waktu di Saudi masih bekerja awal-awal menikah kalau tidak salah, jadi antara tahun 80 berapa. Pernah beliau cerita itu. Jadi beliau makan gulai, tapi dalam keadaan sudah menjadi es. Jadi keluarkan gulai dari freezer, itu di bahasa beliau dikeremus, makan es gulai. Tapi Masya Allah luar biasa. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kita tinggal. Bukti nyata ketika beliau diberikan hadiah oleh Raja Mesir, seorang dokter bahasanya sekarang, dan seorang budak Maria Kitia, budaknya itu, dengan hadiah-hadiah yang lain. Dokternya ini selama ikut Nabi Muhammad SAW nganggur, nggak ada pekerjaan. Rasulullah tidak pernah sakit, tidak pernah sakit, kecuali beliau ketika akan meninggal dunia, beliau mengalami demam. Ketika beliau kena racun juga mengalami demam semacam itu. Selebihnya beliau afiah, sehat. Karena apa? Ya banyak faktor. Contoh, banyak tidur. Bagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad? Tidur. Tidur aja ya, tidur aja. Miringnya kemana? Ke kanan. Kalau ilmu kedokteran ke kiri. Ya kan itu jangan percaya dokter, mau percaya Nabi kan mau tentok. Terus tangannya ini dibuat bantal. Kalau tidur jangan lama-lama, tidur badal isya sampai menjelang subuh, atau bahkan lebih dari subuh. Rasulullah aktivitas qiyamul lail terus sampai itu tadi beliau banyak melakukan sholatnya, Masya Allah. Kalau kita sholat untuk Rasulullah, bahkan penelitian sering saya ceritakan menyatakan 40 tahun orang yang tidak meninggalkan sholat, ya, itu terhindar, kecil kemungkinan terkena penyakit stroke. Tapi jangan gagal paham loh ya, saya ngomong ini kok gagal paham. Saya kena stroke, gue gak tahu sholat kan. Itu nanti, jangan. Tapi sholatnya itu betul-betul itba Rasulullah seperti yang kita bahas kemarin tuh. Contoh ketika ruku, ketika takbir, ketika i'tidal, ketika sujud, itu kalau kita pelajari betul yang diajarkan Nabi Muhammad, itu dampaknya kesehatan positif. Dan jenengan boten kan ruku lurus, tulang belakangnya, tulang sulbinya harus lurus, plus kepalanya boten. Jangan ruku rek melengkung kayak orangnya tadi. Ya orang. Gitu. Dan memang betul maknanya ruku itu membungkuk, tapi membungkuk ruku yang paling sempurna diawali dengan takbir yang sempurna. Takbir yang sempurna itu mengucapkan, maksud saya diawali dengan mengangkat tangan sempurna, diiringi dengan takbir Allahu Akbar, langsung ruku dengan posisi tangan lurus, mencekrem lututnya ini lurus, enggak nekuk, tangannya lurus gini, bukan gini. Kemudian punggungnya diluruskan, maka urat dari ujung kaki, bukan ujung kaki depan belakang ya, mata kaki bagian bawah ini tungkak ya. Apa bahasa Jawa? Tumit. Boleh bahasa Jawa. Tungkak. Itu romo boten anu nggih, boten romo gile nggih. Tak tungkak ngono berarti. Ndak, maksudnya kan mungkin boten romo nih boten. Boten. Ya. Tungkak niki naik terus di belakang sampai niki. Ini terenggang. Jenengan berolahraga aerobik renang apa mawon, tujuannya adalah untuk melenturkan dari aliran darah sehingga oksigen nutrisi yang di bawah darah ini tidak terhambat. Intinya kan ngoten tiang olahraga. Jenengan kayak aerobik, jenengan kayak senang kok dipelajari tenanan. Tapi nek sholat kok sampai naik dhewe kabuten lho nggih. Tapi jangan sholat tujuan untuk sehat, keliru nanti. Niatnya dibetulkan. Ruku yang betul, sujud yang betul, takbir yang betul, itba Rasulullah. Jadi kesunahan yang diajarkan Nabi Muhammad bukan hanya dalam rangka ibadah, aktivitas keseharian kita juga
diajarkan. Karena Rasulullah juga, mohon maaf, beliau makan, minum sama, kita juga sama. Beliau punya istri, punya anak, punya putu. Beliau punya sahabat, beliau punya musuh. Loh iya. Jadi jangan punya musuh, jangan khawatir. Tapi musuhnya Rasulullah dengan musuh kita beda. Musuhnya Rasulullah itu kalau ditanya tentang Rasulullah jujur. Tidak pernah kelek-kelek Rasulullah. Meskipun memusuhi Rasulullah, tapi ketika beliau ditanya tentang Nabi Muhammad berkata jujur. Kalau Rasulullah itu amanah. Bahkan di dalam satu riwayat hadis yang diceritakan Abu Sufyan, panjang hadisnya ini. Abu Sufyan itu dulu masih belum Islam, akhir-akhir memang Islam. Itu pernah Rasulullah kan ketika menyebarkan surat mengajak kaisar-kaisar yang ada di sekitar tanah Arab ini termasuk bangsa Romawi. Nah, ini riwayatnya Abu Sufyan ini, dia ketika itu ada di Romawi bertemu dengan Kaisar Hiraqel. Nah, pada saat itu dia dapat surat. Abu Sufyan ada di situ. Dibacakan suratnya, diajak masuk Islam. Nah, akhirnya Kaisar ini penasaran siapa yang Nabi Muhammad ini. Kalau dia di situ ngomongnya nggak pakai Nabi, saya yang pakai Nabi. Siapa Nabi Muhammad ini? Akhirnya tanya sama Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat itu musuhi Nabi Muhammad. Tapi ketika ditanya apa? Rasulullah mengajak tidak syirik kepada Allah, mengajak ibadah kepada Allah, mengajak kepada meninggalkan apa? Leluhur. Maksudnya leluhur ini yang nyembah berhala. Nah, ini sudah tinggalkan. Mengajak silaturahim, mengajak hanya ibadah kepada Allah. Itu Abu Sufyan menjelaskan dan ngomong bagaimana sifatnya. Ditanya sama Kaisar Hiraqel, Nabi Muhammad itu jujur. Musuh padahal. Kalau pendukung muji orang yang didukung wajar. Ini musuh muji siapa? Musuhnya. Model. Sampai mohon maaf diceritakan ini. Orang-orang musuh-musuhnya Nabi Muhammad itu meskipun musuhan, tapi kalau nitip barang itu ada Nabi Muhammad. Karena beliau amanah. Sampai ketika akan hijrah, ada barang-barang yang punyanya musuhnya Nabi Muhammad itu dititipkan Sayyidina Ali, suruh kembalikan, ini punyanya si fulan, musuhnya. Lalu jenengan dititip barang sih mau gak disenengi ya. Jangan dikira ini apa? Rasulullah mengajari kita. Kita memang nggak bisa sama dengan Nabi Muhammad, tapi kita punya ikhtiar, punya usaha yang mana ini nanti akan menjadi penilaian nantinya. Kalau kita akhir kita menentukan apa kalimat ketika keluar dari alam dunia ini yang terakhir terucap la ilaha illallah, jaminannya surga. Untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah, dan ini ikhtiarnya banyak, termasuk melakukan hal-hal semacam yang saya jelaskan tadi. Baik itu ibadah kepada Allah yang khusus Anda pahami, mungkin sholat, baca Quran, puasa, zikir, dan sebagainya. Tapi juga ada ibadah yang ketika niat kita amal ini hukumnya dibolehkan, makan, cuci tangan, kata sing terangkan wau. Niku ketika diniatkan itba Rasulullah bernilai ibadah. Ngapunten nggih. Maaf. Termasuk nyun sewu niki. Untuk pulau napa nggih? Pulau koreksi, mboten pulau kritik, pulau koreksi. Khususnya niku wonten tiyang putri. Kewajiban yang pertama itu harus gembira itu. Itu perintahnya kan Nabi. Nopo? Taat, patuh kepada suami. Kalau mboten amargi kula wong lanang kok bedane wong lanang iki mboten. Lah lek nyun sewu jenengan mboten purun taat patuh dhateng suami niku perkarane dawa, saestu dawa. Kalau mungkin kula wangsal undangan teng Simbatan. Simbatan iki lho magetan gitu. Dan soto. Pundi bagaimana? Kalau tak disuruh soto, jangan asam. Lebet nih kok, lebet kiri. Nah, niki ingkang kata niki jamaah putri.
Terus Pak Camat Simbatan itu dari Muntoro Nadi. Nah, Camat Muntoro Nadi bisiki kula. Iki jamaah paling kathah ibu. Terus kula bisiki malih. Terus benjing teng mriko paling kathah ibu. Kamu nggih. Maksudnya benjing teng mriko nek untuk bilang ndalik mugi-mugi kula panjenengan sedaya sederek putri kula panjenengan, anak putri kula panjenengan ibu. Amin. Nah, ditakdir kalian Allah dan surga Allah. Subhanallah wa ta'ala. Jadi mriko niku kula ngomong mriko mau nek gak mentolo. Mriko niku sing kata nggih tiyang putri. Lah nopo salah satu sebab dari sekian banyak sebab, yaitu kewajiban yang pertama ini tidak terrealisasikan. Lah dalilnya macam-macam. Kenapa kok tidak mau seperti itu? Itu yang harus. Karena mohon maaf, itu dikembalikan kepada akhirnya laki-laki. Kepala rumah tangga, suami juga punya peran di situ. Karena salah satu kewajibannya seorang suami adalah mendidik anak dan istri. Tidak bisa lepas tangan. Besok niku lek yang saya nyemplung ngoten goleki laporan sama pangeran Gusti tiyang niki sing riyen dadi bojo kula gak tau nguruki kula. Ibadah dhewe tau gak tau nguruki kula mboten lila. Siksa kula jenengan timpakne to mriki moncrot wong lanang. Makanya nyuwun sewu nggih. Anda yang sebagai seorang istri, Anda yang sebagai anak, bantu suami Anda, bantu ayah Anda untuk mengemban amanahnya Allah. Ini berat ini. Jadi ketika ada satu perintah, ketika ada satu aturan di dalam rumah, maka taati dan patuhi. Ngoten lho sing kula maksud. Kula mboten curhat, terus kira kok curhat. Karena kenyataannya seperti itu, ngapunten nggih. Jenengan orang tiang putri niku eleke negara. Niku tergantung jenengan. Ini gak main-main dudu eleke kota mboten negara. Eleke negara iku saking tiang putri. Nek tiang putri nyun saya wis gak duwe izin bahasane wong Jawa. Rusak negara ini. Ya ditinggali negarane dhewe-dhewe mawon. Oh, nek iki ngomong kudu maca blas. Nggih. Nah, kados niku. Terus napa ingkang dilampahi Kanjeng Nabi ketika kita menempatkan niat kita dengan niat yang benar. Niat yang benar. Benarnya apa? Itba Rasulillah, hanya itu, tidak ada yang lain. Bisa ditambah dengan niat baik. Contoh jenengan hadir wiki ditambahin niat silaturahim. Ya, macam-macam lah. Nah, itu. Dan juga beliau mohon maaf membersihkan gigi. Nanti panggil memiliki bab tentang membersihkan mulut juga ada. Tapi ini disinggung sedikit. Beliau juga membersihkan mulut beliau dengan siwak fi kulli ahwal, setiap waktu. Tapi ada yang hukumnya menjadi muakkadah, ditekankan, dianjurkan. 5. Nah, kapan? Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum wudu, akan sholat, setunggal tambahan tangkihul haul, kitab tangkihul kalau panggil itu berikut, yaitu ketika berubah bau mulut, kecuali poso loh, kecuali poso loh. Poso itu ada waktunya ketika beda riwayat ini. Ada yang mengatakan ketika zawal, ketika sudah masuk waktu zuhur atau matahari pas di atas kepala, niku hukumnya makruh dalam siwak. Allahu a'lam. 5 keadaan ini ketika dilakukan hukum siwak sunnah mu'akkadah. Begitu perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada perkara mulut beliau selalu. Nah, termasuk yang sewu kalau ingin Nabi penting selosor bab napa selilitan ya. Nggih. Insya Allah niki natos doyo selilitan cah cilik cah rodok gede cah gede niku natos kecuali wong ompong. Kamu tadi udah tersinggung lho. Nek ompong kan mboten wonten. Oleh ompong itu biasanya di jus kok. Bubur. Jus rawon. Oh iya enak kan gado di jus. Iya. Tapi buat dia ada yang resek ya.
Ketika mohon maaf tertinggal makanan, ketika setelah selesai makan, beliau juga selalu membersihkan mulut, baik dengan tusuk gigi. Tapi kalau betul sakit bayangin tusuk gigi, mungkin dia dengan benda yang kecil, dan juga beliau berkumur. Pernah Nabi Muhammad itu menyuruh seseorang sahabat yang akan sholat, berarti keadaan suci, sudah wudhu, tapi oleh Nabi Muhammad disuruh kembali. Kenapa? Karena aroma dari mulutnya yang habis makan bawang niku tercium. Nah, akhirnya kali kanjeng Nabi kayak wudhu balik, kayak bukan untuk wudhu, disuruh membersihkan dari aroma niki wau. Makanya bawang niku makruhi amargi niki. Nek jenengan saged jaga bakdo nyambel bawang. Ya, bakdo nyambel bawang niki dijogo agar tidak mengganggu, aromanya tidak keluar. Nah, monggo. Makruhnya itu seperti itu. Ini kanjeng Nabi natos kayak berseni. Begitu perhatiannya Nabi Muhammad terhadap perkara mulut. Sampai-sampai dari kitab sifat sholat Nabi ini didawuhaken malaikat itu benci. Dateng sinten tiang ingkang sholat tasik wonten sisa makanan. Tapi nek badhe sholat makan, betul apa-apa, tapi dibersihkan. Kayak betul ngoten akhirnya ganggu ki wonten nanti brang-brang. Kadang pede bisa ndak. Ngoten niku. Hati-hati. Sampai sak monten. Nek langsung nang awal bab iki wau begitu detailnya ajaran Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya menunjukkan kesempurnaan dari agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Wis gak enek liyane. Gak enek liyane. Mutlak niku. Nek dawuh Abu Taufik, dawuhaken tiyang sing Islam niku pun gadahi tiket dateng surga Allah Taala. Yang sing Islam lho, niku sampai mati. Itu mungkin panjang umur. Sampai mati membawa Islam, maka sudah mendapatkan tiket untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih macam-macam niki benten-benten wonten sing mampir sik ngoten niku. Kayak kula mboten pas. Aduh. Iki mboten mampir kula. Dan kula tak dongane gak mampir. Mampir nang robo cok gelem. Panas gak penak, sumuk. Kan sak pinunggalan. Makanya ini dipasang ngasing. Alamat apa? Surga insyaallah. Ini bisa bismillah insyaallah. Islam wajib niku, harus dibawa. Nek tiyang boten Islam masih apa akhlake api. Loman, sopan santun. Tapi boten Islam. Niku namun berguna, mendapatkan nilai di mata manusia. Di hadapan Allah tidak berguna itu. Paham diri ini. Islam wajib. Sudah. Akhlaknya api tapi gak Islam. Tidak ada nilainya ketika tidak di sampai akhir hayat tidak Islam itu bahaya. Bahaya betul. Buktinya apa? Kuncinya surga apa? La ilaha illallah. Kalimat terakhir si jaminan di surga. La ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kan Nabi ngajak niku dengan kata lain untuk masuk Islam. Kaisar-kaisar ini disurati, rojo-rojo ini disurati. Dilanjutkan dengan para sahabat yang melanjutkan tokat estafetnya Nabi Muhammad tersebar ke seluruh dunia. Termasuk pulau panjenengan ini enggak ada napa nggih menerima tokat estafet saking Kanjeng Nabi untuk mengajak. Nah, itu. Paham no mboten? Paham, setengah sopan sudah ditutup masih belum hari. Sekedip malih kula tambahi mriki. Kanjeng Nabi nggih niku jaga termasuk napa? Mencari napa? Kotoran. Nek bahasane kula bahasane niki wau teng kalimat niki wau napa? Di antara tubuh kita ini nek pas adus gak gelem kosokan yo. Belum ngoten. Daki gelanggut. Nek malang bolot. Oh, bolot nggih. Malang bolot.
Mriki lho. Blonggot. Kalau boten ngomong tidak salah kan Kanjeng Nabi niku wae. Terus dengan makanya mandi besar gitu. Salah satu kesunahannya meratakan ini tadi dengan menggosok. Sela-sela iki wae. Sela-sela napa? Lipatan tubuh ya sedaya mawon. Wong sing lemu kaya kula niki wis kedadi. Nek jaman kula alit riyen ngilangi bolot ya mbek watu. Nah, aku iki buat wonten lepen, mandi teng lepen iki tak abal rusuk kabeh. Nah, dibersihkan itu. Ketika Anda bersihkan bolot ngapunten, bari bersihkan bolot, itba Rasulillah. Bolot yang kuat ini mau terganjarane. Ada nilainya di hadapan Allah. Makanya ketahui dulu apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika jenengan lampahi perkawis niku wau, adakan di dalam hati kalimat itba Rasulillah. Saya mencontoh Nabi Muhammad. Ini diperintah Nabi Muhammad. Ini diajarkan Nabi Muhammad. Ini dicontohkan Nabi Muhammad. Napa mawon jenengan pilih? Yo paling enak itba Rasulillah wis ngoten tok. Jenengan dahar namanya asto tangan itba Rasulillah. Cuci tangan itba Rasulillah. Doa itba Rasulillah. Jadi semua aktivitas kita sampai wonten sing tanglet kalau bernapas pripun be. Nah, kalau Anda niati karena Rasulullah juga nafasnya Anda betul-betul. Salah satu tanda syukur itba Rasulillah, bernilai nafasnya jenengan. Oh jenengan soal oksigen gak tahu tuku, makanya jadi saya mau rada sembrono ngambil oksigen. Loh, coba jenengan entuk nek jenengan tumbas oksigen. Tiap sing negeri sakit itu boleh oksigen tumbas lho iki. Jenengan sakniki mawon. Ora katik DP datang Gusti Allah. Ora kredit, ora tau ngangsur sapenake. Sehat. Makanya kalau misalnya iktanin homsan qabla homsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, salah satunya sehat sebelum sakit. Berarti ketika jenengan sakit niku ya jatahi wis wayahe ngoten lho. Kados kula wis wayahe lara kados kala wingi sakulan wis jatahi niku. Persiapan kagem safari maulid niku bisa safari maulid gak lara ngoten mawon. Dipondok diganti lara ya. Nggih. Oke pun setengah sama mas cilik niki. Nggih, sekedhik insyaallah Selasa ngajeng dikajengaken wacah niki termasuk nyun sewu ketokan kuku, motong rambut. Nyun sewu nggih, motong bulu kemaluan. Niki beda lho, kakung kali putri. Nek bulu kemaluan kakung cukur. Nek putri cabut. Loro biasa. Pak Haji sunahe ngoten. Lah nek kelek, kelek nggih leres. Apa basa Jawa? Kelek, ketiak basa Indonesia. Nggih. Bulu ketiak, putri cukur, kakung cabut. Komen wis gak betul. Nek kakung dicabut jenengan nyabuti ngeten iki. Sunah. Itba Rasulillah, katakan jenengan nyabuti kelek ini sunah. Dan potong rambut, cukur bulu kemaluan, potong kuku, nyabuti bulu ketiak, cukur bulu ketiak, ada waktunya. Pun ngawur. Ketika dilakukan sesuai anjuran, maka nilainya tambah. Sesuai waktu kapan? Senin, Kemis, Jumat saderenge salat Jumat. Pilih dino. Kecuali kalau ini wow Asyura niku sunah manji. Kados kula akhire kelalen, gak cukur kumis barang. Kumis niki dicukur. Tapi nek jenggot dirapikan, ojo jenggot dibiarkan. Akhirnya melok grup PJMM. Persatuan Jenggot Morat-Marit. Makanya dirapikan jenggot niku. Nek panjang niku nek natos kula angsal sangi Habib niku jenggotnya dicekel ngeten iki. Sret lebihe dugi niki diketok, dipotong. Tapi to jenengan pirsani fotone Habib niku kan nggih aneh-aneh kaya kula pisan. Pasti. Kan nyepelekne aku ngomong mesti guyu. Mungkin kula rapi berarti payu. Pun. Kudu
Mugi asal kalian Allah beri kemanfaatan dan Allah beri kefahaman dengan dua panjenengan sedaya Gusti perkasa agama pun Allah dan kekasih pun Allah bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kefahaman ingkang leres kanthi kefahaman ingkang saya insyaallah Allahumma amin ya aliman zidna wa tahdiqis sidra'anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajjatul amal Walam alaina bil iqbal wa kullana wasihil ba ya rabbi ya rabbal arbab abdul qadir alal bab atawakkat batal asbab mustaqrika ba'da mamal ya wasi'al judi juda al khairul khairu wa inda fawqal ladzi rama abdu qadrik bi rahmatik fil hal ya mujinal qalbi durra ya musi'al kulli birra as'aluka sabala sidra al qabahi wal afdal ya man yara sirra qalbi hasbitillahu ka hasbi farhu bi afzika dhanbi waslil usudi wal amal rabbi alaika dimadi kama ilaika zinadi sidqan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-afwa anni wa lam yakhif fi ghadhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min syu'i dhulni wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil kil wal qal wa hubbi dunya zamimah min kulli khairin hakimah fiha balaya muqimah wa hasbuha afat wasqal ya wal hanafsil qawiyah anis sabili sawiyah al-hadu rawij alayya wa qasduha jawal mal ya rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi wa batni wa qayadatni bil akbar qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati qalbi wanzur ila al-ghami yanjal ya rabbi ya khairaka fi ulul alayka al-awafi falaysa sama qafi alaika tabzil wa jamal ya rabbi abdu bi babik yaksha ali ma'azabik wa yatajili sawabik wa qaisu rahmatik haqqal wa qad ataka bi mudrih wa bil kisarih wa faqrih fazim bi yusrika usrih bimadi judik wal ifdal wadrin alaihi bitawbah taksirhu min kulli hawbah wahsinhu min syari awbah likulli ma anhu qarhal wa anta maulal mawali al-munfarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali alauka andur bil amsal juduk wa fadluk wa birruk yurjawabat syukwa qahruk yurjawa zikruk wa syukruk lazim wa hamdu wal ijlal ya rabbi anta nasiri falakini kulla khairi waj'al jinanak masiri watib bil imanil ajal wa sholli fi kulli halah ala muzirid dolalah man kalaman hul ghazalah Muhammadil hadid dal walhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tajra nahmadu zirra wa jahra
وفي الغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أسرفنا فاكتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وعاني روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل زولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طرش السهب والحمد لله في البدء والثناء. Maka terpelawa wawasan disuruh berhati berhamdul sama kelamaan yang dilancar mungkin dapat kita lampai baru mereka Allah yang beri bukti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan mugi-mugi SS itu kita bisa kita melampaui kesunahan yang sama diajarkan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Monggo saat ini untuk majelis menikah kita akhiri, kita tutup sambil beralhamdulillah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tanpa bawah sang Allah kata petang yang aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iman jadi. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli min minal awalil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin.